Lagi bersama dengan Li Jian Lao Shi dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Nah, jadi sudah sampai ke bagian yang keempat ya. Nah, jadi kita mulai sekarang bagaimana untuk persiapannya. Sudah siap untuk belajar adik-adik semuanya? Oke, kita mulai. Yaitu pada pertemuan kali ini ya, Lao Shi akan menjelaskan tentang Wen Guoji ya. Nah, apa itu Wen Guoji? Yaitu bertanya tentang kewarganegaraan ya. Guoji, Guoji itu kewarganegaraan. Kita lanjut. Kosakata yang pertama adalah qing ya. Qing, qing itu silahkan ya. Qing misalnya qing jin, silahkan masuk. Qing zuo, silahkan duduk ya. Jadi qing, qing jin, qing zuo. Lanjut adalah kata wen. Nah, wen ini bertanya ya. Kalau qing wen itu mohon tanya ya, mohon tanya, bukan silakan bertanya, bukan. Kalau kita ingin bertanya dengan orang, kalimat pembukanya qing wen, mohon tanya. Ta shi ni ge ge ma? Apakah dia adalah abang kamu ya? Ni ge ge itu abang. Jadi ta shi ni ge ge ma? Apakah dia adalah abangmu? Lao Shi wen ni ne. Nah, jadi yang kedua adalah wen saja. Wen itu bertanya. Lao Shi wen ni ne. Guru tanya kamu tuh. Nah, Lao Shi wen ni ne. Ya, jadi wen. Qing wen, ta shi ni ge ge ma? Lao Shi wen ni ne. Kemudian shi. Nah, shi. Shi ini adalah, kalau bahasa Inggris itu adalah to be ya, to be. 你姐姐是不是护士？你姐姐 kakakmu 是不是 是 adalah atau iya, 不是 ini bukan, iya bukan, 护士 perawat. Jadi kakak kamu iya atau bukan perawat ya. 你姐姐是不是护士？ kakakmu adalah perawat atau bukan? 我表姐是医生。我表姐 ini adalah kakak sepupu ya. Jie kakak ya, biao itu sepupu. Jadi 我表姐是医生。医生 ini dokter. Kakak sepupu saya adalah seorang dokter. Oke, 是 ya. 你姐姐是不是护士？我表姐是医生。Lanjut, na itu mana ya, atau yang mana itu na. Misalnya, 哪个手机是你的？手机 ini kan HP. HP menggunakan ke ya, ke. 哪个手机 artinya HP yang mana? 哪个手机是你的 adalah kepunyaan kamu, 你的 kepunyaan ya, kepunyaan kamu. 哪本书是小说？书 ini buku, buku menggunakan pen. 哪本书 berarti buku yang mana? 是小说，小说 ini adalah novel. Jadi 哪本书是小说？ buku yang mana adalah novel ya. Nah, 哪个手机是我那个 sorry ya, yang ini na ada kou ya, ini sudah tidak ada kou, ini berarti bacanya na. Jadi diingat saja, kalau ada kou ini mulut, kou itu berarti dibaca nada ketiga na, biasanya untuk bertanya. Ini biasanya untuk bertanya. Mana, yang mana? Kalau ini artinya that, itu ya, itu. Na 那个手机是我的. Lihat bedanya. 哪个手机是你的? Bertanya kan? Kalau ini bukan, ini kalimat berita. 那个手机是我的. Apa ini? HP kan? HP yang itu 是我的 adalah milikku, milik saya. 那本书不是小说. Buku yang itu ya, 那本书 不是, tadi 是 iya, kalau 不是 berarti bukan, bukan novel ya. Jadi 那本书
不是小说. Nah, bedain na dengan na. Kemudian guo ini adalah negara. Guo sama dengan guojia. Jadi boleh dibilang guojia, boleh bilang guo ya. Na guo berarti negara mana. Na ke guojia juga boleh. Na ke guojia artinya negara yang mana, sama ya. Na guo kepanjangannya na ke guojia. Nah, ni shi na guo ren. Kamu adalah orang negara mana. Na guo negara mana. Orang negara mana, atau kamu adalah kewarganegaraan mana ya. Ni shi na guo ren. Nah, ingat guo negara. Kemudian Zhongguo. Zhong itu tengah, guo negara. Negara tengah bukan. Zhongguo itu artinya China ya. Zhongguo. Zhongguo shoutu. Shoutu ini ibu kota negara ya. Ibu kota negara kita bilangnya shoutu. Jadi 中国的首都是北京 ya, 北京. 繁华城市. 繁华城市 ini, 城市 ini kan kota. 繁华 ini yang ramai, kota yang paling ramai atau kota metropolitannya. Jadi 中国 punya 繁华城市 adalah Shanghai. Jadi Shanghai ini kota metropolitannya. Kemudian 中华人民共和国. Zhongguo ini sebenarnya adalah kependekan ya. Jadi kepanjangan daripada Zhongguo atau nama lengkapnya China itu sebenarnya ini, yaitu 中华人民共和国. 共和国 ini republik. 中华人民 ini adalah people of China. Jadi people Republic of China ya. 中华人民共和国. Nah, itulah Zhongguo. Kemudian ini Indonesia. Shoutunya di mana? Shoutunya di Yogyakarta. Yogyakarta itu Jakarta. Sekarang udah mulai berubah ya. Berubah ke Nusantara. Jadi bukan lagi di Jakarta. Jadi udah berubah ya, ibu kota ini bukan lagi Yogyakarta, tapi sudah Nusantara. Ya, IKN. Ya, IKN. IKN kepanjangannya apa, Adik-adik? Ibu kota Nusantara. Indonesia共和国. Nah, ini nama lengkap. Kalau ini sama dengan Zhongguo tadi, yaitu kependekannya. Supaya kita kalau dalam percakapan kita gampang menyebutnya. Ini ya. Zhongguo begitu. Jadi kalau misalnya ketemu orang kita bilangnya 中华人民共和国, itu terlalu panjang. Kita bilangnya Zhongguo. Sama juga ini, kita bilangnya ini ya Indonesia. Kita tidak bilang langsung ini Indonesia共和国ya, jadi panjang banget. Republic of Indonesia kan tidak begitu. Kita bilangnya Indonesia saja. Jadi Indonesia共和国. Lanjut Jepang. Jepang. Shoutunya di mana? Dongjing. Nah, tahu kan Dongjing? Iya, benar. Tokyo ya. Tokyo itu Dongjing. Kemudian Meiguo ini Mei itu indah, Guo itu negara, negara yang indah ya, bukan ya. Meiguo ini Amerika. Shoutunya di mana? Washington, Columbia, Techu. Nah, ini adalah Washington DC ya. Washington, Columbia, Techu. Fanhua Chengshi ya, kota metropolitannya adalah New York ya. New York ini New York. Kemudian Malaysia. Nah, ini Malaysia ya. Malaysia. Shoutunya di mana? Di Pucheng. Adik-adik tahu ya. Ibu kotanya Malaysia adalah Putrajaya. Jadi Pucheng ya, Putrajaya itu adalah Pucheng. Lalu kota metropolitannya Fanhua Chengshi. Mana? Jilongpo. Nah, apa itu Jilongpo? Kuala Lumpur ya. Jadi Kuala Lumpur itu kota metropolitannya. Jilongpo. Nah, ya bacanya. Pucheng, Jilongpo. Lanjut. Ren. Nah, lihat hurufnya aja kayak manusia. Berarti ini adalah manusia. Ren.
Ren banyak sekali, contohnya Intu Ren, orang India ya. Intu, nah, itu India. Fa Guo Ren, masih ingat Fa Guo, Perancis ya. Fa Guo Ren, nah orang Perancis. Tai Guo, Thailand. Jadi Tai Guo Ren, orang Thailand. Inguo, Inggris. Inguo Ren berarti orang Inggris ya. Jadi ada Intu Ren, Fa Guo Ren, 泰国人、英国人. Nah, kemudian shui, shui ini siapa? Dan huruf shui ini boleh dibaca shui, ya, shui boleh, shui juga boleh, ya. Aslinya adalah shui, ya. Tapi kebanyakan sekarang orang bacanya shui. Tapi kalau dibaca sei itu salah, ya. Sei artinya tambah tanpa h, ini salah. Jadi yang betul adalah shui atau shui, ya, benar ya. Ini adalah siapa. Kemudian te, nah te ini ada dua pengertian di sini. Yang pertama menyatakan kepunyaan. Nah, kedua menyatakan yang apa. Nah, kalau kepunyaan polanya ya kata ganti ditambah te ditambah kata benda. Contohnya 我的书 berarti buku saya. 我 itu kan my. 书 ini kan book. Jadi my book. 我的书. Nah, 你的爸爸. Papa itu father, ni itu kamu, jadi your father. 你的爸爸，他的狗 his dog, jadi 狗 itu dog, ya anjing. 他的狗 berarti anjingnya milik dia. Nah, 他的狗. Jadi yang pertama ini adalah menyatakan kepunyaan te ini ya. Kemudian yang kedua itu adalah menyatakan yang apa. Kalau yang apa berarti harus kata sifat ditambah te. Yang tadi kan kata ganti. Sekarang ini kata sifat. Jadi kalau adik-adik lihat di te di depannya kata sifat berarti menyatakan yang apa. Contoh, 我的笔是蓝色的. Lihat ada dua te di sini. Te yang pertama fungsinya adalah ini, menyatakan kepunyaan. Lihat, karena ini adalah pronoun atau kata ganti. 我的笔 berarti alat tulis saya, ya. Bi ini alat tulis ya. Alat tulis saya atau pen, pensil itu semua termasuk bi, ya. Bi, 我的笔是蓝色的. 蓝色的, lihat kata sifat ya, 蓝色 ini adalah warna biru, 蓝色的. Jadi 我的笔是蓝色的. Alat tulis milik saya adalah yang warnanya biru. 他的书是新的. Bukunya dia adalah yang sin ini baru ya. Sinda berarti yang baru. 你的杯子是圆的. 你的杯子, 杯子 ini adalah gelas. 你的杯子 berarti gelasnya kamu adalah yang yuan bulat. Adalah yang bulat. Oke? Lalu ulangi. 我的笔是蓝色的，他的书是新的，你的杯子是圆的。Lanjut, 同学. Apa sih 同学? 同学 ini adalah teman sekolah ya. Ini jangan dibaca tong ya, karena ini adalah te, ini adalah te, tong, tong, 同学. 同学 ini adalah teman sekolah. Kemudian tui, tui ini benar, ya. Tui benar. Lawannya cuo, ya, cuo salah, ya. Tui cuo. Kemudian 学习, 学习 ini belajar ya, 学习 misalnya 他们学习汉语, nah 他们 mereka 学习 belajar Hanyu, bahasa Mandarin. Xue, xue ini belajar. Xuexi juga sama. Jadi xue ini kependekannya, kepanjangannya xuexi ya, artinya sama, belajar. Contoh, ta xue yingyue. Dia belajar yingyue. Yingyue itu musik. Dia siapa? Perempuan, karena ada huruf perempuan di sini. 他学音乐 ya, dia belajar musik.
Titi xue zoulu. Nah, adik laki-laki xue belajar zoulu. Zoulu ini berjalan atau jalan kaki. Berarti adiknya ini masih bayi ya. Titi xue zoulu. Nah, adik belajar berjalan. Kemudian xue sheng. Xue sheng. Nah, ini siswa-siswi atau pelajar kita sebut xue sheng ya, xue sheng. Kemudian pengyo. Pengyo ini apa? Pengyo ini teman. Beda dengan tongxue. Kalau tongxue itu teman sekolah ya. Kalau pengyo ini teman secara umum. Kemudian hanyu, nah, bacanya yu, ini adalah yu ya, ini bukan u ya, jangan dibaca hanyu, salah ya. Kalau ingin tahu ini lebih jelas ya, nah adik-adik bisa lihat kembali ya di video Laoshi tentang hanyu pinyin ya. Jadi hanyu bacanya. Kemudian hanyu ini apa? Hanyu ini adalah han ini suku Han, yu ini bahasanya suku Han. Loh, kok bahasa suku Han? Iya, bahasa Mandarin sebenarnya adalah bahasanya orang Han. Loh, kok bisa begitu? Karena di Tiongkok itu ada 56 suku, 56 个民族, ya, sama seperti di Indonesia ya, beraneka ragam suku. Jadi di Tiongkok juga sama, orang Tionghoa ini ada 56 suku. Dan kebetulan Hanzu ini mencapai 92%. Jadi suku Han ini sampai 92%. Kalau 55 suku digabungkan baru mencapai 8% saja. Makanya tidak bisa digunakan bahasanya sebagai bahasa nasional. Jadi bahasa nasionalnya tetap adalah mengambil bahasanya orang Han. Kemudian bahasa Hanyu ini artinya bahasa Mandarin. Mungkin ada yang bertanya, loh, Zhongwen juga bahasa Mandarin. Iya, sama artinya. Hanya kalau Zhongwen ini dia lebih ke tulisan, ya, lebih ke sastra, ya. Jadi kalau Hanyu lebih ke bahasanya, ke percakapannya, ya, ke Hanyu. Jadi Zhongwen itu juga sama. Kemudian Chinese language atau Hanyu ini sebenarnya itu bukan bahasa Mandarin sebenarnya ya. Karena Mandarin itu sebenarnya adalah bahasanya orang Manchuria. Manchuria ini apa? Manchuria ini adalah salah satu suku dari 56 suku itu adalah Manchu, suku Manchuria. Tetapi karena di Indonesia lebih dikenal bahasa Mandarin, sehingga menyamakan bahasa Mandarin dengan Chinese. Nah, suku Manchuria di Tiongkok hanya 0,78% saja. Loh, kok bisa begitu ya? Bahasa Chinese itu dibilang bahasa Mandarin begitu. Ya karena pada zaman dinasti yang terakhir ya, yang menguasai Tiongkok ya, pada waktu itu Tiongkok itu memiliki kekaisaran ya, kekaisaran. Nah, kebetulan dinasti terakhirnya adalah dinasti Qing ya, Qing Cao atau dinastinya Manchuria, yaitu yang laki-laki itu harus kepalanya dibotakkan di depan dan di belakangnya itu rambutnya harus panjang-panjang berkepang. Ya. Nah, kalau adik-adik nonton filmnya Wong Fei Hung ya, Huang Fei Hong, nah itulah zamannya Manchuria berkuasa ya. Kaisarnya adalah orang Manchuria. Nah, bahasa-bahasa yang mereka pakai itulah maka dianggap sebagai bahasa nasional sehingga disebut bahasanya Manchuria atau bahasa Mandarin. Tetapi karena di Indonesia ini disamain, nah boleh-boleh saja ya kita mengatakan bahasa Chinese itu adalah bahasa Mandarin ya, sama saja. Kemudian Ingyu ini adalah bahasa Inggris ya. Itu adalah Ingguo ya, Inggris. Ingyu bahasanya Inggris. Lanjut adalah ini tentang ibu kota Beijing ya. Ini adalah gambar Tiantan ya yang ada di ibu kota di Beijing. Fungsinya ini biasa zaman dulu ya untuk kaisar pergi sembahyang leluhurnya ya. Nah, ini Tiantan namanya. Ada di ibu kotanya Beijing. Kemudian Shanghai, kota metropolitannya udah tahu semua ya, Shanghai. Kemudian kalau di Indonesia itu Wanlong terkenal juga ya, Bandung ya. Bandung namanya Wanlong. Yogyakarta yang paling terkenal, siapa yang tidak tahu? Jakarta, Yogyakarta. Kemudian
Sekarang kita lanjut dengan kalimat utama. Nah, kalimat utamanya harus kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah ni shi na guo ren, ya, kamu adalah orang negara mana? Ni shi na guo ren. 我是中国人, saya adalah orang Chinese atau orang Tiongkok. Ya, 我是中国人. Nah, ingat, di Indonesia, Tionghoa, orang Tionghoa itu tidak disebut Zhongguoren karena orang Tionghoa di Indonesia itu sudah Cindo ya. Tetap dibilang ini ren, orang Indonesia. Yang dimaksud Zhongguoren di sini adalah mereka yang memiliki kewarganegaraan Tiongkok ya, baru bisa disebut Zhongguoren ya. Nah, jadi orang Tionghoa di Indonesia hanya disebut Huaren. Artinya orang Indonesia bersuku Tionghoa ya. Jadi 我是中国人 I am Chinese ya, gitu maksudnya. 你是北京人吗? Apakah kamu adalah orang Beijing ya, orang Beijing? Nah, 你是北京人吗? 我不是北京人 saya bukan orang Beijing ya. 我不是北京人 bukan 不是 他是谁 dia siapa atau dia adalah siapa juga boleh. Kemudian kita lanjut dengan dialog ya. Nah, dialog yang pertama kita lihat percakapan antara Sushan dengan Wang Li. Sushan bilang apa? 我叫 Sushan, 你呢? Nah, saya bernama Susan. Kamu? Wang Li bilang 我叫王丽, saya bernama Wang Li. 你是哪国人? Kamu orang negara mana? 你是哪国人? 我是印尼人. Saya adalah orang Indonesia, kata Susan ya. 我是印尼人. 你是哪国人? Kamu adalah orang negara mana? 我是印尼人. Oh ini, sorry ya, ini salah ya. Ini pengetikannya sama dengan di atas, kebetulan di copy 2 kali. Wang Li bilang, 我是中国人 ya. Jadi Susan bilang, 我是印尼人, 你是哪国人? Nah, Wang Li menjawabnya, 我是中国人. Saya adalah orang Chinese. 很高兴认识你. 很高兴, masih ingat 高兴, senang. Ya, sangat senang mengenal kamu. Atau sangat senang mengenal Anda juga boleh ya. 很高兴认识你. Sushan bilang, 我也很高兴认识你. Saya juga sangat senang mengenal kamu. Kita masuk ke dialog yang kedua. Dialog yang kedua, Sushan bilang apa? Hasan, 你是雅加达人吗? Hasan, apakah kamu adalah orang Jakarta ya? 雅加达人. 你是雅加达人吗? Hasan bilang, 我不是雅加达人. Saya bukan orang Jakarta. Ya. 我不是雅加达人. 我是万隆人. Saya adalah orang Bandung. Ya. 万隆. 他是谁? Dia siapa? 他是我的同学. Dia adalah 我的同学. Masih ingat 同学 tadi apa? Nah, benar ya. 同学 teman sekolah. Kita lanjut lagi dengan slide berikutnya. Sushan bilang, ya, 他也是万隆人吗? Nah, apakah dia juga adalah orang Bandung? Ya, 他也是万隆人吗? Nah, Hasan bilang, 对，我们都是万隆人. Benar, kami semuanya. Masih ingat, 都 ya, semuanya. 我们都是万隆人. Kami semuanya adalah orang Bandung. 你们学习什么? Kalian ya, 你们 kalian 学习什么? Belajar apa? 我们都学习汉语. Kami semuanya belajar bahasa Mandarin atau belajar Chinese ya. 我们都学习汉语. Sushan bilang, 他也是万隆人吗? Apakah dia juga adalah orang Bandung? Ya, 他也是万隆人吗? 对，我们都是万隆人. Oh ini tadi sama ya, sorry ya. Ini slide-nya juga tercopy 2 kali. Ya, nggak apa-apa ya.
Kita lanjut lagi. Nah, sekarang qing ya. Qing ya. Qing ini adalah silahkan ya, silahkan. Qing. Kata qing digunakan di depan kata kerja untuk menyatakan hormat. Nah, kata ini sama dengan please ya dalam bahasa Inggris ya. Please, contohnya qing zuo, silakan duduk. Qing jin, ya silakan masuk. Qing wen, mohon tanya. Kata qing wen, numpang tanya juga boleh ya. Mohon tanya, numpang tanya. Ini digunakan saat kita mau menanyakan kepada seseorang. Kata qing wen sama artinya dengan excuse me. Contoh, qing wen, nin kui xing. Nah, masih ingat ya, bertanya nama untuk orang yang lebih tua ya. Qing wen, nin kui xing. Qing wen, nin jiao shenme mingzi? Nah, ini untuk bertanya nama kepada orang yang usianya setara dengan kita. Kemudian ren, kata ren diletakkan di belakang nama negara atau kota untuk menyatakan kewarganegaraan atau orang yang berasal dari kota yang dimaksud. Contoh, Zhongguoren berarti orang Zhongguo, orang Chinese. Wanlongren berarti orang Bandung. Inniren orang Indonesia. Yajiadaren orang Jakarta. Kundianren orang Kundian. Kundian ini Pontianak ya. Orang Pontianak. Shan Kouyang Ren orang Singkawang ya. Adik-adik sekalian tahu Singkawang di mana? Nah, pasti banyak yang nggak tahu kan. Nah, Singkawang ini adalah kota yang paling rame orang Tionghoanya. Kemudian Cap Gome yang paling rame juga ada di kota Shan Kouyang Singkawang. Singkawang letaknya di Kalimantan Barat ya, yaitu kota madianya Kalimantan Barat, ibu kotanya Kundian, Pontianak, ya, kemudian kota madianya Shankouyang, Singkawang ya. Nah, bagi adik-adik yang belum pernah ke Singkawang silahkan saja ya, kalau libur bisa menuju ke Singkawang ya, yaitu ada di Kalimantan Barat. Lanjut. Nah, yang mana atau mana. Nah, kata ganti tanya mana digunakan untuk menanyakan tempatnya. Pola kalimat tanya dengan kata na sama dengan pola kalimat berita. Hanya menggantikan kata na dengan kata yang akan ditanya. Contoh, ini kalimat beritanya, 我是中国人. Saya adalah orang Tiongkok. Ya. Nah, 我是中国人. 你是哪国人? Jadi Zhongguo diganti menjadi Naguo ya. Nah, negara yang mana? Nah, 你是哪国人? Kamu orang negara yang mana? Tinggal diganti aja menjadi kalimat tanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, terakhir te ya. Kata ganti ya. Nah, yang bergabung dengan kata benda biasanya memakai kata te berfungsi sebagai atribut. Jika kata bendanya adalah anggota keluarga kita, instansi, dan sekolah, ya diingat-ingat keluarga kita, instansi, sekolah, maka kata bantu te boleh dihilangkan. Kalau selain itu nggak boleh ya. Contohnya, 我的爸爸, ini dalam kurung berarti boleh dihilangkan. Kenapa? Karena papa ini adalah keluarga kita. Jadi, 我的爸爸, ayah saya, boleh kita hilangkan te menjadi 我爸爸, my father. Jadi, 我爸爸 sama dengan 我的爸爸。我的学校，我的学校，学校 ini apa? Instansi dan sekolah. Ini te-nya boleh dihilangkan. Jadi 我学校 ya, my school. Jadi 我的学校 sama dengan 我学校。我的房间，房间 ini kamar. 房间 ini bukan keluarga kita, bukan instansi, dan bukan sekolah. Maka 房间 te-nya wajib dimasukkan. Jadi 我的房间 artinya kamarnya milik saya atau kamar saya. Jadi jangan sampai kita mengatakan 我房间 nggak ada itu ya. Yang ada 我爸爸, 我学校 ada, 我房间 nggak ada. Jadi 我的房间 itu yang benar ya. Oke, jadi pertemuan kita terakhir sampai di sini. Sampai jumpa semuanya dan kita lanjut